Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi sama kesadaran kita setelah hidup ini selesai? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah teori yang, radikal banget, yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Selamat datang di pembahasan gravitasi kesadaran. Ini pertanyaan abadi kan? Saat jantung berhenti berdetak, selanjutnya gimana? Apa kita lenyap begitu aja? Atau melayang tanpa tujuan? Teori yang mau kita bongkar kali ini menawarkan jawaban yang sama sekali berbeda. Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah kematian itu bukan hal yang acak atau penuh kekacauan. Justru sebaliknya, ada sebuah sistem, sebuah mekanisme yang sangat presisi yang memandu kesadaran kita menyusuri rute yang sudah ditetapkan. Oke, mari kita bedah fondasinya ya. Kekuatan pemandu ini. Inilah bisa dibilang jantung dari keseluruhan gagasan yang akan kita eksplorasi bersama. Kekuatan ini disebut gravitasi kepribadian. Coba deh, lupain dulu sejenak gravitasi yang bikin apel jatuh ke bawah. Ini beda. Ini adalah gaya tarik non-fisik yang kerjanya khusus untuk kesadaran atau jiwa, dan menariknya ke satu titik tujuan yang pasti. Dan biar gampang ngebayanginnya, ada analogi yang keren banget. Coba bayangin, setiap jiwa itu punya semacam GPS bawaan. Jadi pas kendaraan fisik kita berhenti berfungsi, GPS ini langsung aktif, ngatur koordinat, dan mastiin jiwa kita nggak nyasar di alam semesta. Jadi urutannya kira-kira begini, tubuh berhenti berfungsi. Nah, di saat itu juga, gaya tarik ini langsung ambil alih, narik kesadaran kita melintasi kosmos, langsung menuju inti galaksi. Dan di sana, sebuah proses yang sangat penting dimulai, pengunduhan seluruh data kehidupan kita. Jadi, GPS kosmik ini sebenarnya mengarahkan kita kemana sih? Yuk kita lihat pit stop pertamanya di perjalanan yang luar biasa ini. Dan ternyata, tujuannya itu objek astronomi yang sebenarnya sudah kita kenal. Teori ini menunjuk langsung ke Sagittarius A bintang, lubang hitam supermasif yang ada di jantung galaksi kita, Bima Sakti. Nah, disinilah letak pergeseran cara pandang yang paling gila. Kalau sains yang kita tahu sekarang melihat lubang hitam sebagai titik pemusnahan materi, teori ini ngebaliknya 180 derajat. Lubang hitam bukanlah penghancur, tapi justru alam pertama, semacam gerbang untuk menyimpan informasi. Maksudnya, nggak ada satupun yang hilang. Setiap memori, setiap pilihan, semua jejak keberadaan kita diarsipkan dengan utuh di sana. Jadi lubang hitam, dalam pandangan ini, itu ibarat perpustakaan kosmik yang super besar. Tapi, Sagittarius A bintang itu cuma gerbang loh, bukan tujuan akhirnya. Perjalanannya masih berlanjut, menuju pusat dari segala pusat. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Destinasi finalnya ini disebut inti stasioner atau sorga. Di alam semesta yang semuanya bergerak, semuanya berubah, inti ini jadi satu-satunya titik yang absolut, yang diam total. Ibaratnya poros kosmik tempat semua kesadaran akan bermuara. Sifatnya ini unik banget, penuh paradoks. Dia punya arah ke utara, tapi nggak punya koordinat di ruang angkasa. Aneh kan? Dia jadi poros alam semesta yang nggak bergerak sama sekali. Lalu dia dilindungi oleh dua badan gelap yang misterius, tapi justru dari situlah memancar cahaya dan energi yang luar biasa dahsyat. Terus, pertanyaannya apa kita yang masih hidup ini bisa nyambung ke sana? Nah, teori ini menawarkan satu metode, meditasi vertikal. Ini bukan meditasi yang fokus ke dalam diri ya, ini lebih ke membangun koneksi satu arah lurus ke atas supaya kita selaras dengan tarikan gravitasi kosmik tadi. Malah teorinya ini jadi spesifik banget loh. Katanya, untuk bisa sinkronisasi sempurna dengan sumber kosmik ini, ada rasio khusus, perbandingan 1:6, antara realitas dan napas kita. Kayak semacam kunci buat menyetel frekuensi kosmik gitu. Oke, kita sudah memetakan rute perjalanannya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kalau kerangka berpikir ini benar, apa coba dampaknya bagi cara kita memandang alam semesta? Ya jelas, pertanyaan paling besarnya adalah, bagaimana teori ini bisa berdiri di hadapan pilar-pilar ilmu pengetahuan modern, terutama fisika? Dan disinilah klaimnya yang paling berani keluar. Sumber teori ini nggak main-main, menyatakan secara terang-terangan bahwa dasar fisika kuantum saat ini dianggap salah. Ini kan tantangan langsung buat kosmologi modern. Pertama, kesadaran itu bukan lagi produk sampingan yang acak, tapi sebuah entitas yang patuh pada hukum non-fisiknya sendiri. Kedua, jiwa kita ternyata punya batas wilayah, terikat sama gravitasi galaksi asalnya. Dan ketiga, mungkin saja di atas hukum fisika yang kita kenal ada lapisan aturan lain, rasio-rasio kosmik yang ikut mengatur realitas.
Semua ini ujung-ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau kesadaran benar-benar punya gravitasinya sendiri, kalau dia mengikuti peta jalan kosmik yang tak terlihat, kira-kira hukum fundamental alam semesta apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana, menunggu untuk kita temukan.